7 hari setelah suamiku meninggal, aku diusir oleh ibu mertuaku. Mereka tertawa terbahak-bahak karena aku hanya mendapat warisan rumah tua di kampung. Sementara mertua dan adik iparku mendapatkan rumah mewah. Malam itu juga aku pergi ke rumah peninggalan suami. Tapi di dalamnya, aku menemukan sebuah. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel Cerita Balas Diam bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. 7 hari telah berlalu sejak Rido, suamiku, dimakamkan. Namun, udara di rumah mewah ini masih terasa berat. Bukan karena duka, melainkan karena penantian yang menyesakan. Aku, Salsa, duduk di sofa beludru yang terasa dingin. Hijab hitam sederhana yang kukenakan seolah menyatu dengan bayangan di ruangan besar itu. Di seberangku duduk Ibu Lilis, ibu mertuaku, dan Sylvie, adik iparku. Berbeda denganku, pakaian mereka serba hitam mahal. Namun mata mereka tidak menunjukkan kesedihan. Yang ada hanya kilatan tidak sabar. Mereka sudah menunggu hari ini. Hari pembacaan surat wasiat. Aku masih mencoba memahami kenyataan bahwa Rido telah tiada. Penyakit yang menggerogotinya dalam 6 bulan terakhir berjalan begitu cepat. Rido menjadi lebih pendiam. Lebih sering mengunci diri di ruang kerjanya. Aku mengira itu adalah caranya berdamai dengan takdir. Aku tidak pernah menyangka ada hal lain yang ia sembunyikan. Cinta Rido padaku selalu terasa tulus. Meski harus berbenturan dengan kebencian Ibu Lilis dan Sylvie yang tidak pernah disembunyikan. Sejak awal pernikahan kami, aku adalah menantu yang tidak diinginkan. Seorang wanita berhijab sederhana tanpa latar belakang keluarga kaya. Pintu utama terbuka. Seorang pria berjas rapi yang kukenal sebagai Adnan, pengacara pribadi Rido, masuk dengan langkah kaku. Ia membawa sebuah tas kerja kulit yang tampak berat. Ibu Lilis dan Sylvie langsung menegakkan punggung mereka. Adnan duduk di kursi tunggal, menatap kami bertiga bergantian. Tatapannya padaku terasa sedikit ganjil, seperti campuran antara kasihan dan canggung. Selamat siang Ibu Lilis, Ibu Sylvie, dan Ibu Salsa. Sapanya dengan nada datar. Sesuai amanat dari almarhum Bapak Rido, saya di sini untuk membacakan surat wasiat beliau yang telah disahkan secara hukum. Jantungku berdebar. Bukan karena aku mengharapkan harta. Aku hanya ingin mendengar kata-kata terakhir Rido. Sebuah pengakuan mungkin. Sebuah tanda bahwa aku berarti untuknya. Adnan membuka tasnya, mengeluarkan sebuah amplop besar bersegel. Ia membukanya dengan hati-hati. Suaranya mulai membacakan jargon-jargon hukum yang rumit. Membuat kepalaku pening. Aku hanya menunduk, menatap jari-jariku yang saling bertaut. Kita langsung ke bagian inti pembagian aset, kata Adnan berdehem pelan. Untuk ibu saya tercinta, Ibu Lilis. Aku melihat Ibu Lilis tersenyum tipis. Saya, Rido, mewariskan seluruh aset perusahaan yang terdaftar di Indonesia, PT Jaya Abadi, beserta seluruh saham dan kewajiban yang melekat padanya. Saya juga mewariskan rumah utama yang kita tinggali saat ini, di Jalan Mentari nomor 1, beserta seluruh isinya. Ditambah 3 unit mobil mewah yang terdaftar atas nama perusahaan. Mata Sylvie membelalak. Ia menyikut ibunya pelan. Senyum Ibu Lilis kini merebak lebar. Mereka mendapatkan semuanya. Perusahaan, rumah ini, mobil-mobil, persis seperti yang mereka inginkan. Selanjutnya, lanjut Adnan, suaranya terdengar semakin pelan. Untuk adik saya satu-satunya, Sylvie.
Sylvie mencondongkan tubuhnya ke depan. Saya mewariskan portofolio investasi saya berupa apartemen mewah di pusat kota, beserta dana tunai yang tersimpan dalam rekening deposito khusus atas namanya. Sylvie memekik tertahan. Ya Tuhan, bisiknya. Ibu Lilis menatapku dengan pandangan penuh kemenangan. Seolah berkata, lihat, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Aku merasakan pipiku memanas. Aku tidak peduli dengan semua itu. Tapi di mana namaku? Apakah Rido benar-benar melupakanku? Apakah aku tidak ada artinya sama sekali baginya? Adnan berdehem lagi. Kali ini lebih keras. Ia tampak sangat tidak nyaman. Dan terakhir, untuk istri saya tercinta, Salsa. Telingaku berdengung. Istri tercinta. Kata-kata itu terasa seperti tamparan. Saya mewariskan satu-satunya aset peninggalan kakek saya yang tersisa, yaitu sebuah rumah tua yang berlokasi di Desa Sukamaju, Kabupaten Antara. Alamat lengkap terlampir. Hening. Ruangan itu begitu hening. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri yang terasa sakit. Hanya itu. Suara Sylvie memecah keheningan. Nadanya tajam dan penuh rasa ingin tahu yang jahat. Adnan menelan ludah. Surat wasiat juga menyebutkan bahwa seluruh rekening pribadi almarhum telah digunakan untuk melunasi beberapa kewajiban mendesak perusahaan sebelum beliau wafat. Jadi ya, hanya itu yang tersisa untuk dibagikan. Lalu, sesuatu yang mengerikan terjadi. Ibu Lilis tertawa. Bukan tawa kecil, tapi tawa terbahak-bahak yang keras dan memekakkan telinga. Tawa itu meledak begitu saja, seolah ia baru mendengar lelucon terbaik di dunia. Rumah tua, serunya di sela tawa. Di Desa Sukamaju. Aku bahkan tidak tahu di mana tempat kumuh itu. Sylvie ikut tertawa. Tawa mereka bersahutan, mengisi ruangan mewah itu dengan racun. Kak Rido memang paling bisa. Dia akhirnya sadar di mana tempatmu yang seharusnya, Salsa. Di gubuk, bersama tikus-tikus desa. Air mataku akhirnya jatuh. Bukan karena aku kehilangan harta, tapi karena penghinaan ini. Dan ini semua adalah skenario yang ditulis oleh Rido. Suamiku sendiri, pria yang kucintai, pria yang berjanji akan melindungiku. Aku menatap Adnan, mencari secercah penjelasan. Tapi pengacara itu buru-buru membereskan kertas-kertasnya. Tugas saya di sini sudah selesai. Salinan surat wasiat akan saya serahkan kepada Ibu Lilis sebagai eksekutor utama. Ia berdiri, mengangguk singkat dan berjalan cepat keluar dari rumah, seolah melarikan diri dari pemandangan yang akan terjadi selanjutnya. Begitu pintu tertutup, tawa Ibu Lilis berhenti. Wajahnya langsung berubah menjadi dingin dan kejam. Ia menatapku seolah aku adalah kotoran di sepatunya. Kamu dengar itu, Salsa, desisnya. Kamu bukan siapa-siapa lagi di sini. Kamu hanya dapat rumah rongsokan. Jadi, untuk apa kamu masih di sini? Aku tergagap. Ibu, tapi ini rumahku juga. Maksudku, aku tinggal di sini bersama Mas Rido. Dulu, bentak Sylvie. Sekarang ini rumah kami. Dan kami tidak sudi berbagi udara dengan wanita pembawa sial sepertimu. Kamu pikir kami tidak tahu? Sejak kamu menikah dengan Kak Rido, bisnisnya mulai seret. Kamu tidak bisa memberinya keturunan. Kamu tidak berguna. Sylvie, cukup, kataku. Mencoba mengumpulkan sisa harga diriku. Kenapa? Kamu mau mengadu pada Kak Rido?
Oh, maaf, dia sudah mati, ejek Sylvie. Ibu Lilis berdiri. Ia berjalan ke arahku dan menatapku dari atas ke bawah. Malam ini juga kamu pergi dari rumah ini. Apa? Tapi malam ini saya harus kemana? Tanyaku panik. Ke gubukmu, teriak Ibu Lilis. Pergi ke desa Sukamaju itu. Itu tempatmu sekarang. Sylvie bantu dia berkemas. Tidak perlu, kata Sylvie sambil tersenyum licik. Dia datang ke rumah ini hanya membawa 1 koper kan? Biar aku ambilkan. Sylvie berlari ke lantai atas, ke kamar yang pernah menjadi kamarku dan Rido. Beberapa saat kemudian, ia turun sambil menyeret koper lamaku. Ia bahkan tidak repot-repot membawanya dengan benar. Ia melemparkannya ke lantai marmer di depanku. Beberapa helai pakaian dan 1 hijabku menyembul keluar dari resleting yang terbuka paksa. Ambil barang-barangmu, kata Ibu Lilis dengan nada memerintah, dan keluar. Aku tidak percaya ini terjadi. Ibu, di luar hujan. Aku tidak peduli. Ibu Lilis menarik lenganku dengan kasar, memaksaku berdiri. Ia dan Sylvie mendorongku ke arah pintu utama. Aku terlalu syok untuk melawan. Tubuhku lemas. Mereka membuka pintu. Udara malam yang dingin dan basah langsung menerpa wajahku. Hujan turun dengan derasnya. Pergi! Ibu Lilis mendorongku kuat hingga aku tersungkur di teras depan. Koperku dilempar menyusul, mendarat di genangan air. Pintu kayu yang berat itu dibanting hingga tertutup. Suara kunci yang diputar terdengar jelas dari dalam. Lalu, aku mendengar tawa mereka lagi. Kali ini teredam oleh dinding tebal dan derasnya hujan. Aku terduduk di teras, basah kuyup dalam sekejap. Air hujan bercampur dengan air mata. Hijabku lepek menempel di pipi. Aku menatap rumah besar yang terang benderang itu. 7 hari yang lalu, aku adalah nyonya di rumah ini. Hari ini, aku diusir seperti pengemis. Aku memandang alamat di secarik tulisan yang diberikan Adnan tadi. Desa Sukamaju. Aku tidak tahu di mana itu. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Tapi aku tidak bisa diam di sini. Rasa sakit akibat pengkhianatan Rido dan kekejaman mertuaku membakar sisa tenagaku. Aku berdiri dengan gemetar. Menyeret koperku yang basah, aku berjalan menembus hujan. Menjauh dari hidup itu. Menuju jalan raya. Aku akan pergi ke terminal bus. Malam ini juga, aku akan pergi ke rumah rongsokan peninggalan suamiku. Terminal bus antar kota adalah sebuah neraka kecil di bumi. Bau solar, keringat, dan sampah bercampur menjadi satu. Suara klakson dan teriakan para kenek bersahutan, menciptakan kebisingan yang memekakkan telinga. Bagi Salsa, yang seumur hidupnya setelah menikah dihabiskan dalam kenyamanan yang steril, tempat ini adalah guncangan budaya yang brutal. Orang-orang menatapnya. Wanita berhijab basah kuyup menyeret koper mahal yang kotor oleh lumpur. Terlihat sangat tidak pada tempatnya. Dia menemukan loket bus yang menuju ke arah Kabupaten Antara. Desa Sukamaju? Tanya petugas loket dengan kening berkerut. Bus kami tidak sampai sana, Mbak. Paling dekat turun di pertigaan Antara. Dari sana, Mbak harus cari ojek atau angkutan desa, itu pun kalau masih ada. Salsa tidak punya pilihan. Dia membeli tiket untuk perjalanan semalam. Dia menghabiskan sisa uang tunai di dompetnya. Uang yang dia ambil beberapa hari lalu untuk membeli bunga tabur di makam Rido. Ironis. Bus ekonomi itu penuh sesak dan panas. Salsa berhasil mendapatkan tempat duduk di dekat jendela yang sedikit retak.
Dia meletakkan kopernya yang berat di kakinya, memeluknya erat-erat seolah itu adalah satu-satunya harta yang tersisa. Bus mulai berjalan, meninggalkan gemerlap lampu kota yang kejam. Perjalanan itu adalah siksaan panjang. Setiap guncangan di jalan berlubang terasa seperti guncangan di hatinya. Hujan masih turun, menciptakan garis-garis air di jendela yang buram. Salsa menempelkan keningnya yang berhijab di kaca yang dingin. Pikirannya melayang. Kenapa, Rido? Kenapa kamu lakukan ini padaku? Pertanyaan itu terus berputar tanpa jawaban. Dia mencoba mengingat Rido. Bukan Rido yang sakit dan pendiam di akhir hayatnya, tapi Rido yang dulu. Pria yang menatapnya dengan cinta saat akad nikah. Pria yang selalu membelanya saat Ibu Lilis menghinanya di meja makan. Pria yang akan membawakan semangkuk bubur hangat saat dia sakit. Semua kenangan itu terasa seperti kebohongan sekarang. Apakah cinta itu palsu? Apakah semua kebaikan itu hanya sandiwara? Surat wasiat itu adalah bukti yang tidak terbantahkan. Rido telah merencanakan ini. Dia ingin aku menderita. Dia ingin aku terbuang. Air matanya mengalir lagi, tapi kali ini dalam diam. Dia tidak ingin menarik perhatian penumpang lain. Dia menahan isak tangisnya hingga dadanya terasa sesak. Tiba-tiba sebuah kenangan melintas. Sekitar 6 bulan lalu, saat penyakit Rido baru didiagnosis, tapi mereka masih menyembunyikannya. Mereka duduk di taman belakang rumah. Rido tampak murung sambil memandangi kolam ikan. Salsa, katanya pelan, suaranya serak. Jika suatu hari aku melakukan sesuatu yang menyakitimu, sesuatu yang tidak masuk akal bagimu, berjanji satu hal. Salsa menoleh, menggenggam tangannya yang mulai kurus. Apa, Mas? Apapun yang terjadi, percaya padaku. Katanya menatap lurus ke matanya. Aku mungkin harus membuat pilihan sulit, tapi aku melakukan semuanya untuk melindungimu. Selalu ingat itu. Saat itu, Salsa mengira Rido berbicara tentang pengobatannya. Mungkin dia akan menolak kemoterapi atau semacamnya. Dia mengangguk. Aku selalu percaya padamu, Mas. Mengingat itu, sekarang terasa seperti lelucon pahit. Melindungiku. Dengan cara apa? Dengan melemparku ke mertua yang kejam dan memberiku rumah bobrok di antah berantah. Bagaimana mungkin itu bisa disebut perlindungan? Kata-kata itu kini terdengar hampa. Sebuah pengkhianatan di atas pengkhianatan lainnya. Bus terus melaju menembus kegelapan. Penumpang di sekitarnya tertidur dengan posisi yang tidak nyaman. Tapi Salsa tidak bisa memejamkan matanya. Dia terlalu takut. Takut akan masa depan. Takut akan apa yang menunggunya di desa asing itu. Matahari terbit ketika bus akhirnya melambat di tempat yang tampak seperti persimpangan jalan sepi di tengah hamparan sawah. Pertigaan antara! Teriak Kenek. Salsa terbangun dari lamunannya. Dengan tubuh kaku dan sakit, dia turun dari bus. Udara pagi di desa terasa dingin dan bersih. Sangat berbeda dari kota. Bus itu langsung melaju, meninggalkannya sendirian di persimpangan. Hanya ada satu warung kecil yang tampaknya baru buka. Seorang bapak tua pemilik warung menatapnya dengan heran. Cari siapa, Neng? Desa Sukamaju, Pak. Di mana ya? Tanya Salsa. Suaranya nyaris tak terdengar. Bapak itu menunjuk ke jalan setapak yang sempit dan berlumpur. Oh, jalan itu. Lurus saja, sekitar 3 kilometer. Tapi jalannya jelek, Neng. Tidak ada ojek yang mau ke sana kalau habis hujan begini. 3 kilometer. Sambil menyeret koper.
Salsa menelan ludah. Di sana apa ada rumah peninggalan? Rumah peninggalan? Bapak itu berpikir. Oh, maksud Neng rumah hantu. Itu rumah besar di ujung kampung yang sudah kosong puluhan tahun. Milik orang kota dulu katanya. Jantung Salsa mencelos. Rumah hantu. Tentu saja, itu sangat cocok dengan nasibnya sekarang. Dia mengucapkan terima kasih lalu mulai berjalan. Perjuangan itu nyata. Roda kopernya tidak berguna di jalan berlumpur. Dia harus mengangkatnya, lalu berjalan beberapa langkah. Menurunkannya lagi untuk istirahat. Hijabnya yang mulai mengering kotor oleh percikan lumpur. Pakaiannya lengket di badan. Setelah lebih dari 1 jam berjalan, melewati sawah dan kebun singkong, dia akhirnya melihat gerbang desa. Sukamaju, sebuah desa kecil yang sunyi. Beberapa ibu yang sedang mencuci di sungai kecil menatapnya dengan tatapan ingin tahu yang terang-terangan. Mereka berbisik-bisik. Salsa bisa merasakan tatapan mereka menusuk punggungnya. Dia pasti terlihat menyedihkan. Wanita kota, berhijab, menyeret koper di jalan berlumpur, menuju rumah angker. Dia terus berjalan mengikuti jalan setapak hingga sampai di ujung desa. Di sana, di balik rimbunnya pohon-pohon besar, berdirilah rumah itu. Hatinya hancur berkeping-keping. Ini lebih buruk dari bayangannya. Rumah tua adalah kata yang terlalu sopan. Ini adalah reruntuhan. Catnya sudah mengelupas habis, memperlihatkan kayu-kayu yang lapuk. Halamannya dipenuhi ilalang setinggi pinggang. Beberapa jendela pecah, menyisakan lubang-lubang hitam yang menganga. Atapnya bocor di banyak tempat. Ini adalah warisannya. Ini adalah pelindungan yang Rido janjikan. Salsa terduduk di tanah yang lembab di depan gerbang yang hampir roboh. Dia tidak punya tenaga lagi. Dia ingin menangis, tapi air matanya sudah kering. Dia merasa putus asa. Ibu Lilis dan Sylvie menang. Mereka mendapatkan segalanya. Dia mendapatkan ini, tumpukan sampah. Dia duduk di sana untuk waktu yang lama, membiarkan nyamuk menggigitinya, membiarkan keputusasaan merayapinya. Mungkin lebih baik semuanya berakhir saja di sini. Saat dia menunduk, matanya menangkap sesuatu di antara ilalang dekat teras. Sesuatu yang berwarna putih. Bunga. Bunga liar. Dia bangkit perlahan. Di dalam sebuah pot terakota yang sudah pecah sebagian, tumbuh serumpun tanaman melati. Tanaman itu tampak terawat, kontras dengan kekacauan di sekitarnya. Daunnya hijau segar, dan beberapa kuncup bunga menebarkan aroma wangi yang samar. Aroma melati. Aroma yang sama dengan lilin yang diberikan Rido padanya 6 bulan lalu. Tiba-tiba, sebuah lelucon konyol yang pernah dilontarkan Rido terngiang di telinganya. Suatu malam, mereka menonton film tentang pasangan yang kehilangan segalanya. Rido tertawa dan berkata, "Kalau suatu hari kita bangkrut dan harus tinggal di gubuk, jangan khawatir. Kunci rumah rahasia kita akan kutaruh di tempat paling aman, di bawah pot melati." Salsa menertawakannya saat itu. Itu candaan yang konyol. Tapi sekarang, jantungnya mulai berdebar kencang. Sangat kencang. Itu tidak mungkin. Itu hanya kebetulan. Tapi tangannya bergerak sendiri. Dengan gemetar, dia menyingkirkan ilalang. Dia meraih pot terakota yang berat itu. Dia mendorongnya sedikit. Di bawah pot itu, di celah ubin teras yang pecah, tergeletak sesuatu.
sesuatu yang dingin dan terbuat dari logam. Tangan Salsa gemetar hebat saat dia mengambilnya. Itu adalah sebuah kunci. Kunci kuningan yang besar, tua, dan sedikit berkarat. Dia menatap kunci di telapak tangannya, lalu menatap pintu kayu besar di depannya. Pintu itu tampak terkunci rapat. Rasa putus asanya menguap, digantikan oleh gelombang kebingungan yang luar biasa. Ini bukan kecerobohan. Ini bukan kelalaian. Pot melati itu, kunci ini, candaan Rido. Ini semua disengaja. Dengan langkah ragu, Salsa naik ke teras. Dia memasukkan kunci itu ke lubang kunci yang berkarat. Kunci itu pas. Dengan seluruh sisa tenaganya, dia memutar kunci itu. Terdengar bunyi klik yang keras, diikuti oleh suara derit yang memilukan. Pintu kayu berat itu bergeser, terbuka sedikit. Salsa mendorong pintu itu. Udara pengap dan bau debu tebal langsung menerpanya. Bagian dalam rumah itu gelap gulita. Tapi di antara bau debu dan kayu lapuk itu, Salsa mencium aroma lain. Aroma yang sangat samar, tapi dia kenal. Aroma kertas tua dan tembakau pipa. Aroma yang sangat persis dengan ruang kerja pribadi Rido di rumah mewah mereka. Salsa berdiri di ambang pintu, membeku. Ini bukan sekedar rumah tua. Ini adalah pesan. Dan dia tidak tahu apakah dia siap untuk mendengarnya. Salsa mendorong pintu itu lebih lebar. Udara pengap yang terperangkap di dalam rumah terasa berat di paru-parunya. Bau debu, kayu lapuk, dan kotoran kelelawar bercampur dengan aroma samar tembakau pipa dan kertas tua. Aroma Rido. Jantungnya berdebar sangat kencang hingga terasa sakit. Dia menyeret kopernya yang basah melintasi ambang pintu dan masuk ke dalam kegelapan. Dia menyalakan senter dari ponselnya yang baterainya tinggal sedikit. Cahaya itu menyorot sebuah ruangan depan yang luas namun menyedihkan. Perabotannya ditutupi kain putih yang sudah berdebu tebal. Sarang laba-laba menggantung di setiap sudut. Lantai kayunya berderit di bawah setiap langkahnya. Jelas sekali rumah ini sudah lama. Sangat lama. Tidak ditinggali. Ini memang rumah hantu. Persis seperti kata bapak pemilik warung tadi. Dia berjalan melewati ruang tamu, menuju koridor yang lebih gelap. Aroma Rido semakin kuat, menuntunnya ke sebuah pintu di ujung lorong. Dia mendorongnya. Ini pasti ruang kerja yang dimaksud. Ruangan ini berbeda. Jika bagian rumah lainnya adalah kuburan perabotan, ruangan ini hidup. Meskipun debu tipis juga menyelimutinya, tempat ini jelas telah digunakan baru-baru ini. Ada meja kayu jati yang kokoh, kursi kerja kulit yang besar, dan rak buku yang menjulang tinggi. Di atas meja, ada tempat pipa rokok yang kosong, sumber dari aroma yang familiar itu. Disinilah Rido menghabiskan waktunya. Di rumah bobrok di tengah desa antah berantah ini. Kenapa? Apa yang dia lakukan di sini? Mata Salsa yang dibantu oleh cahaya ponsel menyapu dinding. Dan di sana, di dinding di seberang meja, tergantung sesuatu yang sangat tidak pada tempatnya. Di antara dinding yang catnya mengelupas dan suasana pedesaan yang kental, tergantung sebuah lukisan modern dalam bingkai hitam yang mahal. Lukisan cat minyak itu menggambarkan pemandangan kota yang mendung. Sebuah jembatan besar yang melintasi sungai yang lebar. Jembatan London. Salsa mendekatinya. Dia tidak pernah tahu Rido menyukai seni, apalagi lukisan London.
Kenapa lukisan ini ada di sini? Di gubuk ini? Dia menyentuh bingkai itu. Terasa kokoh dan berat. Dia mencoba mengangkatnya. Tapi lukisan itu tidak bergerak. Sepertinya menempel erat di dinding. Rasa penasaran mengalahkan rasa lelah dan sedihnya. Dia memeriksa sisi-sisinya. Dia menekan-nekan permukaan lukisan itu. Tidak ada yang aneh. Tapi firasatnya mengatakan ada sesuatu di baliknya. Ini terlalu janggal. Rumah bobrok, tapi ada ruang kerja tersembunyi. Ruang kerja tersembunyi, tapi ada lukisan London yang mahal. Dia teringat film-film spionase yang sering ditonton Rido. Dengan ragu, dia mencoba menggeser lukisan itu ke kiri. Tidak bergerak. Ke kanan. Juga tidak bergerak. Dia mencoba menarik bagian bawahnya. Terdengar bunyi klik pelan. Lukisan itu terayun ke depan seperti sebuah pintu kecil. Memperlihatkan sebuah kotak logam kelabu yang tertanam di dalam dinding. Sebuah brankas. Bukan brankas tua berkarat, tapi brankas digital modern dengan papan tombol angka. Salsa mundur selangkah. Napasnya tercekat. Ini tidak mungkin. Ini adalah sebuah rencana. Sebuah rencana yang sangat rumit. Penghinaan Ibu Lilis dan Sylvie, surat wasiat yang menyakitkan, kunci di bawah pot melati, dan sekarang brankas di balik lukisan. Semuanya terhubung. Dia menatap papan tombol itu. Sandinya, apa sandinya? Dia harus cepat. Baterai ponselnya sudah berkedip merah. Dia mencoba tanggal lahir Rido. Bip, salah. Dia mencoba tanggal lahirnya. Bip, salah. Dia mencoba tanggal mereka pertama kali bertemu. Bip, salah. Dia mulai panik. Apalagi? Tanggal berapa? Dia menatap lukisan jembatan London itu. Tidak ada petunjuk. Dia mencoba berpikir seperti Rido. Pria itu, walau romantis, adalah orang yang logis dan sentimental dengan caranya sendiri. Lalu dia teringat. Tanggal pernikahan mereka. Tentu saja, itu adalah hari di mana hidup mereka secara resmi dimulai. Jari-jarinya yang gemetar menekan 6 digit angka itu. 16 Desember 2019. Terdengar bunyi bip yang panjang dan merdu, diikuti dengan suara klik mekanis yang memuaskan. Lampu kecil di brankas berubah menjadi hijau. Pintu brankas yang tebal itu terbuka sedikit. Salsa menahan napas. Dia membukanya lebar-lebar. Cahaya redup dari ponselnya menyinari bagian dalam brankas. Isinya kosong. Hampir kosong. Jantungnya yang tadi berdebar kencang, kini serasa jatuh ke perut. Tidak ada tumpukan uang. Tidak ada batang emas. Tidak ada sertifikat rumah mewah lain. Tidak ada surat yang menjelaskan semuanya. Di dalamnya hanya ada 3 benda. Yang pertama, sebotol air mineral ukuran sedang. Yang kedua, sebungkus biskuit gandum. Dan yang ketiga, sebuah amplop coklat kecil yang sudah lecek dan kotor. Rasa kecewa melandanya begitu hebat hingga kakinya lemas. Hanya ini, air dan biskuit. Apakah Rido pikir dia akan kelaparan di sini? Dia meraih amplop lecek itu. Amplop itu sangat tipis. Dia merobeknya dengan tidak sabar. Isinya bukan surat, bukan cek. Itu adalah selembar kertas yang dicetak rapi. Kertas tebal dengan logo maskapai penerbangan internasional ternama. Itu adalah sebuah tiket. Salsa membacanya. Lalu membacanya lagi.
tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Itu adalah tiket pesawat first class. Satu arah. Dari Jakarta menuju London, Inggris. Nama penumpang. Nyonya Salsa. Jadwal keberangkatan. Besok pagi, pukul 07.30. Salsa terduduk di lantai berdebu. Ponselnya akhirnya mati, membuat ruangan itu gelap total. Dia duduk dalam kegelapan, memegang tiket itu di tangannya. Besok pagi, Rido tidak hanya tahu dia akan diusir. Dia tahu kapan dia akan diusir. Dia mengatur waktu pembacaan surat wasiat dengan sempurna. Dia memastikan Salsa tidak punya pilihan lain selain datang ke rumah ini. Dia memastikan Salsa menemukan kunci ini. Dan dia memastikan Salsa menemukan tiket ini tepat waktu. Ini bukan hukuman. Ini bukan pengkhianatan. Ini adalah sebuah pelarian yang diatur dengan presisi seorang ahli strategi. Rasa sakit di hatinya tergantikan oleh gelombang kebingungan yang dahsyat. Suaminya, Rido, bukanlah pria sederhana yang dia kira. Dia adalah pria dengan rahasia yang sangat dalam. Dan rahasia itu sekarang ada di London. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidup Salsa. Dia tidak tidur. Dia duduk di kursi kerja Rido yang berdebu, di dalam kegelapan total, memeluk lututnya. Rumah itu berderit dan mengerang ditiup angin malam. Suara tokek dan serangga malam terdengar sayup dari luar. Beberapa kali dia mendengar suara sesuatu berlari di loteng. Tikus mungkin. Dalam keadaan normal, dia akan lari ketakutan. Tapi sekarang, dia terlalu syok untuk peduli. Dan tiket itu terasa seperti sepotong es sekaligus sepotong bara. Dingin karena ketidakmungkinan. Panas karena harapan yang samar. Pikirannya berkecamuk. Apa yang harus dia lakukan? Pilihan pertama, tetap di sini. Di rumah hantu ini, dia punya sebotol air dan sebungkus biskuit. Setelah itu apa? Menjual tiket itu? Bagaimana caranya? Dia terjebak di desa terpencil. Dia harus berjalan 3 kilometer ke pertigaan, lalu naik bus kembali ke kota. Siapa yang mau membeli tiket atas nama Salsa dengan penerbangan kurang dari 12 jam lagi? Itu mustahil. Pilihan kedua, kembali ke kota. Kemana? Dia tidak punya keluarga lagi sejak ibunya meninggal. Teman-temannya adalah teman-teman dari lingkaran sosial Rido, yang pasti sudah mendengar kabar memalukan tentang warisannya. Mereka tidak akan menolongnya. Mengemis pada Ibu Lilis dan Sylvie, bayangan tawa mereka, bayangan koper yang dilempar ke genangan air, sudah cukup untuk membuat perutnya mual. Tidak, dia lebih baik mati di rumah ini daripada kembali ke sana. Pilihan ketiga, pergi ke London. Ini adalah pilihan paling gila. Dia tidak punya uang sepeser pun. Dia tidak punya pakaian ganti selain yang ada di koper basahnya. Dia tidak bisa berbahasa Inggris dengan lancar. Dia tidak kenal siapa-siapa di sana. Dia akan tiba di salah satu kota termahal di dunia sebagai seorang gelandangan berhijab. Tapi Rido sudah mengatur semuanya. Air dan biskuit itu bukan hanya bekal. Itu adalah pesan. Kamu akan lapar setelah perjalananmu. Makanlah ini sebelum berangkat besok. Tiket first class. Kenapa first class? Supaya dia bisa beristirahat di perjalanan. Supaya dia diperlakukan dengan baik. Dan lukisan jembatan London itu bukan hiasan.
Itu adalah tujuan. Salsa meraba-raba meja dalam kegelapan. Tangannya menyentuh ponselnya yang mati. Dia butuh informasi lebih. Dia butuh sesuatu. Dia ingat di bus. Dia sempat melihat sisa baterainya. Ponsel ini adalah satu-satunya barang berharganya. Dia harus mengisi dayanya. Tapi bagaimana? Listrik di rumah ini jelas sudah diputus. Dia bangkit menggunakan sisa-sisa ingatan dari cahaya senter tadi. Dia meraba-raba dinding di dekat meja kerja. Tangannya menyentuh sesuatu yang dia kenali bentuknya. Stop kontak. Tentu saja, jika Rido membuat ruang kerja rahasia, dia pasti memastikan ada listrik. Tapi apakah berfungsi? Salsa membuka kopernya yang basah kuyup. Dia merogoh tas tangannya, mencari pengisi daya ponsel. Tangannya basah, tapi dia menemukannya. Dia kembali ke meja, meraba-raba colokan dan memasukkannya. Tidak terjadi apa-apa. Salsa menghela napas. Tentu saja tidak berfungsi. Bodoh sekali dia. Dia hendak mencabutnya lagi ketika tiba-tiba layar ponselnya menyala. Tanda baterai sedang mengisi daya. Salsa terkesiap. Jantungnya melonjak. Listriknya hidup. Rido telah membayar tagihan listrik untuk gubuk ini. Pria itu memikirkan segalanya. Dia tidak hanya meninggalkan rumah. Dia meninggalkan pos keamanan yang berfungsi penuh, tersembunyi di depan mata. Salsa duduk di lantai, bersandar di kaki meja, memperhatikan layar ponselnya yang menyala. Dia tidak menyalakannya dulu. Dia menunggu. Biarkan terisi setidaknya 10%. Dia harus menghemat daya. 10 menit terasa seperti 10 jam. Akhirnya, dia menekan tombol daya. Ponsel itu hidup. Layar utamanya muncul. Dan bersamaan dengan itu, serangkaian notifikasi pesan masuk berbunyi. Pip, pip, pip. Kebanyakan adalah pesan dari teman-teman sosialitanya. Pura-pura bersimpati, tapi jelas-jelas hanya ingin tahu gosip panas tentang surat wasiat itu. Salsa mengabaikan mereka semua. Tapi ada satu pesan. Dari nomor yang tidak dikenal. Kode negaranya bukan Indonesia. Itu kode negara Inggris. Pesan itu singkat, dikirim 2 jam yang lalu. Tepat saat dia masih berada di dalam bus malam. Isinya, suami Anda meminta saya untuk memastikan. Datanglah ke bandara. Jangan bawa apapun selain diri Anda dan identitas Anda. Semuanya sudah diurus. Tiket Anda ada di dalam brankas di balik lukisan. Kode brankas adalah tanggal pernikahan Anda. Kami menunggu Anda di London. Salsa membaca pesan itu 5 kali. Jari-jarinya gemetar begitu hebat hingga ponselnya hampir jatuh. Kami menunggu Anda. Kami. Bukan hanya dia. Ada seseorang di London yang menunggunya. Seseorang yang tahu tentang brankas itu. Seseorang yang tahu kodenya. Seseorang yang bekerja untuk Rido. Semua keraguan sirna dalam sekejap. Ini bukan lagi pilihan. Ini adalah perintah. Ini adalah jalan takdir yang telah ditulis oleh suaminya. Dia teringat kembali kata-kata Rido. Apapun yang terjadi, percaya padaku. Aku melakukan semuanya untuk melindungimu. Dia sekarang mengerti. Rido tidak melindunginya dari Ibu Lilis dan Siofi. Dia melindunginya dengan menggunakan keserakahan Ibu Lilis dan Siofi. Dia tahu mereka akan mengusir Salsa. Dia tahu mereka akan melakukannya malam itu juga. Dia menggunakan kekejaman mereka sebagai pelatuk untuk meluncurkan rencana pelariannya. Salsa berdiri. Tubuhnya tidak lagi terasa lelah. Adrenalin membanjirinya.
Dia melihat keluar jendela. Langit di timur sudah mulai memerah. Subuh akan segera tiba. Dia tidak punya banyak waktu. Penerbangannya jam 7:30 pagi. Perjalanan dari sini ke bandara di kota akan memakan waktu setidaknya 3 jam. Dia harus berangkat sekarang. Dia menyambar botol air dan biskuit. Dia memasukkannya ke dalam tas tangannya. Dia mengambil KTP, paspor lamanya. Dia bersyukur dia menyimpannya, dan tiket itu. Hanya itu. Pesan itu bilang, jangan bawa apapun. Dia melihat ke koper basahnya. Pakaian-pakaian itu, hijab-hijabnya, semua kenangan tentang kehidupannya yang lama. Dia menutup resletingnya dan meninggalkannya begitu saja di tengah ruang kerja. Dia akan pergi persis seperti yang diminta, hanya dengan dirinya sendiri. Dia berjalan keluar dari rumah tua itu. Tidak lagi merasa takut. Dia menutup pintu itu, tapi tidak menguncinya. Dia berjalan cepat melintasi halaman yang penuh ilalang, menuju jalan setapak berlumpur. Di gerbang desa, dia berhenti sejenak. Dia mengambil secari kertas dari sakunya. Alamat rumah tua yang diberikan Adnan. Dengan korek api yang dia temukan di meja kerja Rido, dia membakar kertas itu. Dia melihatnya menjadi abu, terbang tertiup angin pagi. Tidak ada jalan untuk kembali. Dia tidak tahu apa yang menunggunya di London. Dia tidak tahu siapa kami yang mengirim pesan itu. Dia tidak tahu rahasia apa yang Rido sembunyikan. Tapi satu hal yang dia tahu pasti. Dia bukan lagi korban yang menangis di pinggir jalan. Dia adalah Salsa. Dan dia sedang dalam perjalanan untuk mengambil kembali takdirnya. Dia mulai berlari kecil menuju pertigaan jalan raya. Perjalanan kembali ke kota adalah kebalikan dari perjalanannya semalam. Jika semalam dia bergerak dalam selubung duka dan keputusasaan, pagi ini dia bergerak didorong oleh adrenalin yang membara dan kebingungan yang akut. Salsa berhasil mendapatkan ojek dari pinggir jalan raya. Dia tidak peduli tatapan aneh tukang ojek saat wanita berhijab kotor ini memintanya mengebut ke terminal bus terdekat. Dia membayar pria itu dengan sisa uang terakhir dari dompetnya, menyisakan hanya beberapa lembar ribuan yang tidak akan cukup bahkan untuk membeli air minum. Dia menaiki bus pertama menuju kota, tidak peduli bus itu penuh sesak. Dia berdiri di dekat pintu, berpegangan erat, mengabaikan bau keringat dan tatapan curiga penumpang lain. Pikirannya hanya terfokus pada jam. Dia harus tiba di bandara sebelum pukul 6.30. Bus merangkak dalam kemacetan pagi. Jantung Salsa serasa mau copot. Dia terus-menerus melihat jam di ponselnya yang dayanya dia hemat. Pukul 6.00. Pukul 6.15. Akhirnya bus tiba di terminal kota. Dia melompat turun bahkan sebelum bus berhenti sempurna dan berlari ke pangkalan ojek di luar. "Bandara, cepat Pak, saya bisa ketinggalan pesawat!" teriaknya panik. Dia tidak punya uang untuk membayarnya. Dia hanya bisa berjanji. "Pak, tolong saya, dompet saya hilang, tapi saya harus naik pesawat ini. Nanti di sana saya tidak tahu, tolong Pak." Mungkin karena melihat kepanikan murni di matanya, atau mungkin karena iba melihat keadaannya yang menyedihkan, tukang ojek itu mengangguk. "Naik, kita coba kejar." Pria itu membelah jalanan kota yang padat seperti orang gila. Salsa memejamkan mata dan berdoa. Dia tiba di gerbang keberangkatan bandara pukul 7.00. 30 menit sebelum panggilan terakhir. Dia berterima kasih pada tukang ojek itu. Berjanji akan mencari cara membayarnya suatu hari nanti.
Dia berlari masuk ke dalam terminal yang megah. Tempat ini sangat kontras dengan penampilannya. Hijabnya kotor oleh lumpur kering. Pakaiannya lepek dan bau. Wajahnya pucat dan kuyu. Orang-orang menatapnya, memberi jalan dengan pandangan jijik dan heran. Dia mengabaikan mereka semua. Dia menemukan counter check-in maskapai yang tertera di tiketnya. Antrean penumpang first class kosong. Tentu saja. Salsa melangkah maju. Petugas wanita yang cantik dan wangi itu tersenyum. Namun senyumnya sedikit membeku saat melihat penampilan Salsa. "Ya ibu, ada yang bisa saya bantu?" tanyanya. Suaranya sopan, namun matanya menilainya dari atas ke bawah. Saya mau check-in," kata Salsa, suaranya gemetar. Dia menyodorkan paspor lamanya yang sedikit lecek dan tiket yang dicetak di kertas biasa. Petugas itu mengambilnya. Dia menatap tiket, lalu menatap Salsa, lalu menatap tiket itu lagi. Keningnya berkerut. Dia mulai mengetik di komputernya. Salsa menahan napas. Ini adalah momen penentuan. Jika tiket ini palsu, jika namanya tidak ada, habislah dia. Dia akan ditangkap satpam karena dianggap penipu. Wajah petugas itu berubah dari curiga menjadi bingung. "Atas nama Salsa Ridho?" "Ya, itu saya," kata Salsa cepat. "Penerbangan ke London, pukul 7.30, first class." Petugas itu menatapnya lagi. "Baik, apakah ibu membawa bagasi?" "Tidak, hanya ini," kata Salsa menunjuk tas tangannya yang kecil. Kecurigaan petugas itu kembali. Penumpang first class, perjalanan internasional satu arah, tanpa bagasi, dan penampilan seperti ini. Ini adalah 100% tanda bahaya bagi petugas imigrasi. Petugas itu mengangkat telepon. "Mohon tunggu sebentar, Ibu." Dia berbicara pelan ke telepon. Matanya tidak pernah lepas dari Salsa. Salsa merasa ingin pingsan. Ini akhirnya. Ini jebakan. Seorang pria berjas, sepertinya manajer senior, datang. Dia berbicara sebentar dengan petugas tadi, lalu menatap Salsa. "Selamat pagi, Nyonya Salsa. Kami melihat pemesanan Anda sudah lunas terkonfirmasi. Hanya saja ini pemesanan yang tidak biasa. Dipesan satu arah tanpa bagasi." Almarhum suami saya yang mengaturnya," bisik Salsa. "Ini darurat. Saya harus pergi." Manajer itu menatapnya lama. Mungkin dia melihat duka yang jujur di mata Salsa. Atau mungkin dia melihat catatan khusus di sistem pemesanan. Akhirnya dia mengangguk pada petugas itu. "Silakan proses." Petugas itu dengan enggan mencetak boarding pass tebal. "Silakan Ibu, pintu F8. Ibu memiliki akses ke ruang tunggu premium kami." Salsa mengambil boarding pass itu seperti mengambil ijazah kelulusan. "Terima kasih." Dia bergegas menuju imigrasi. Petugas imigrasi juga menatapnya lama. Tapi paspornya asli dan boarding pass-nya sah. Dia dicap keluar. Dia berhasil. Dia menemukan ruang tunggu premium. Dia masuk dengan ragu. Tempat itu mewah, sunyi, penuh dengan pebisnis yang membaca koran dan minum kopi. Mereka semua menatapnya saat dia masuk. Salsa merasa seperti kuman di atas piring porselen yang bersih. Dia tidak peduli. Dia melihat papan petunjuk toilet. Dia bergegas masuk. Di dalam toilet pribadi yang mewah, dia mengunci pintu dan menatap cermin. Wajah yang balas menatapnya adalah wajah orang asing. Pucat, mata merah, hijab berantakan. Dia membuka keran air hangat, mengambil sabun wangi, dan mulai mencuci wajah dan tangannya. Dia membersihkan noda lumpur di gamisnya sebisa mungkin. Dia merapikan hijabnya.
Dia tidak terlihat bagus, tapi setidaknya dia terlihat seperti manusia. Dia keluar tepat saat panggilan terakhir untuk penerbangannya diumumkan. Dia berjalan ke pintu F8. Dia menunjukkan boarding pass-nya. Petugas itu menyobeknya. "Selamat menikmati penerbangan Anda, Nyonya." Salsa berjalan menyusuri lorong belalai gajah. Jantungnya berdebar di setiap langkah. Dia melewati barisan pelumpang kelas ekonomi yang mengantri. Dia berbelok ke pintu khusus first class. Seorang pramugari yang sangat ramah menyambutnya dengan senyum tulus. "Selamat pagi, Nyonya. Selamat datang. Silahkan, tempat duduk Anda di 1A." Salsa masuk ke dalam kabin. Itu bukan sekedar kursi. Itu adalah sebuah ruangan kecil pribadi dengan pintu geser, televisi besar, dan kursi berlapis kulit yang bisa menjadi tempat tidur. Salsa duduk dengan canggung. Rasanya salah. 12 jam lalu, dia duduk di bas ekonomi yang bau solar. "Boleh saya tawarkan minuman sebelum lepas landas, Nyonya Salsa? Mungkin segelas sampanye atau jus jeruk?" "Air putih saja, terima kasih," bisik Salsa. Pramugari itu tersenyum dan segera kembali dengan sebotol air mineral dingin. Pesawat mulai bergerak. Salsa mencengkeram erat lengan kursi. Saat pesawat lepas landas, mendorongnya kembali ke kursi, air matanya menetes. Dia meninggalkan Indonesia. Dia meninggalkan tanah airnya. Meninggalkan makam Rido. Meninggalkan hidupnya yang hancur. Dia terbang menuju sesuatu yang tidak dia ketahui sama sekali. Sepanjang penerbangan 14 jam itu, Salsa tidak bisa tidur. Dia terlalu tegang, terlalu cemas. Pramugari menawarinya makanan-makanan mewah yang namanya tidak bisa dia ucapkan. Dia hanya makan sedikit roti dan buah. Sisa waktunya dihabiskan untuk menatap awan di luar jendela. Pikirannya berpacu. Dia memutar ulang setiap kejadian. Tawa Ibu Lilis dan Sylvie itu terasa begitu jauh sekarang. Surat wasiat itu pasti palsu. Bukan palsu secara hukum, tapi palsu dalam niat. Itu adalah umpan. Umpan untuk mengeluarkan Salsa dari sarang ular. Tapi apa yang menantinya di London? Siapa kami yang mengirim pesan itu? Apakah ini sindikat kejahatan? Apakah Rido terlibat hutang besar dan menjualnya? Tidak, tidak mungkin. Rido tidak akan melakukan itu. Pesan itu berbunyi, semuanya sudah diurus. Apa yang diurus? Lalu dia teringat kata-kata Rido. "Aku melakukan semuanya untuk melindungimu." Melindunginya dari apa? Dari Ibu Lilis dan Sylvie? Mereka memang kejam, tapi tidak sampai mengancam nyawanya. Pasti ada sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang Rido sembunyikan. Sesuatu yang sangat gelap sehingga Rido harus mengirim istrinya ke belahan dunia lain dengan cara yang sangat dramatis. Kecemasan baru mencengkeramnya. Bagaimana jika Ibu Lilis dan Sylvie hanyalah masalah kecil? Bagaimana jika masalah sebenarnya jauh lebih berbahaya? "Kita akan segera mendarat di Bandara Heathrow, London." Suara kapten pilot terdengar dari pengeras suara. Suhu udara di London saat ini 8 derajat Celcius dengan hujan ringan. 8 derajat. Salsa menatap gamis tipisnya. Dia akan mati kedinginan. Pesawat mendarat dengan mulus. Jantung Salsa terasa seperti akan melompat keluar dari dadanya. Ini dia. Dia mengucapkan terima kasih kepada pramugari dan berjalan keluar dari pesawat. Dia mengikuti kerumunan, mengikuti papan petunjuk kedatangan atau arrivals. Bandara ini luar biasa besar. Dia merasa seperti semut. Dia melewati bagian imigrasi Inggris. Petugas itu menatap paspor dan tiket satu arahnya dengan curiga. Tapi dia melihat sesuatu di sistem dan akhirnya mengecap paspornya. "Selamat datang di Inggris."
Salsa berjalan menuju area pengambilan bagasi. Dia melihat orang-orang menunggu koper mereka berputar di sabuk konveyor. Dia tidak punya apa-apa untuk ditunggu. Dia berjalan lurus melewatinya, menuju pintu keluar. Nothing to declare. Dia mendorong pintu otomatis, dan dia masuk ke aula kedatangan. Ratusan orang berkerumun, berteriak, berpelukan, menangis. Papan-papan nama dipegang tinggi-tinggi. Suara pengumuman dalam bahasa Inggris yang cepat menggema di mana-mana. Salsa membeku di tempat. Dia sendirian. Dia tidak kenal siapa-siapa. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia adalah seorang wanita berhijab yang kuyu di tengah keramaian kota paling asing di dunia. Dia tersesat. Salsa berdiri mematung di pintu keluar aula kedatangan. Kekacauan di sekitarnya terasa memekakkan telinga. Setiap wajah adalah orang asing. Setiap suara tidak bisa dia pahami. Rasa panik yang dingin mulai merayap di punggungnya. Lebih dingin dari udara 8 derajat yang menyusup dari pintu otomatis. Apa yang dia lakukan? Dia benar-benar gila. Seharusnya dia tetap di Indonesia. Setidaknya di sana dia bisa mengemis dalam bahasa yang dia mengerti. Di sini, dia bahkan tidak tahu bagaimana caranya meminta tolong. Pesan itu, kami menunggu Anda. Dia memaksa matanya untuk fokus. Dia mulai memindai lautan wajah, mencari sesuatu yang mungkin terlihat seperti sedang mencari orang tersesat. Dia melihat puluhan pengemudi berjas memegang papan nama. Mr. Smith, Dr. Patel, keluarga Johnson. Tidak ada untuknya, tentu saja tidak. Ini semua adalah kesalahan besar. Dia hendak berbalik, mungkin untuk duduk di lantai di sudut dan menangis, ketika matanya menangkap sesuatu. Di tengah kerumunan, sedikit jauh dari yang lain, berdiri seorang pria. Dia sangat tinggi. Kaukasia dengan rambut perak yang disisir rapi. Dia mengenakan jas abu-abu yang tampak sangat mahal dan mantel hitam panjang. Dia tidak terlihat cemas atau terburu-buru. Dia hanya berdiri di sana dengan ketenangan yang berwibawa. Dan di tangannya, dia memegang sebuah papan kecil yang elegan, terbuat dari kulit hitam. Di atasnya, tertulis dengan huruf emas yang rapi. Nyonya Salsa Ridho. Dunia salsa berhenti berputar. Itu namanya. Namanya. Bukan hanya salsa, tapi Nyonya Salsa Ridho. Sebuah gelar yang melegaskan statusnya. Pria itu melihatnya. Mata mereka bertemu. Salsa melihat mata biru pucat yang tajam namun tidak mengancang. Pria itu tidak tersenyum, tapi dia sedikit mengangkat dagunya. Sebuah isyarat pengakuan. Dia sepertinya tidak terkejut sama sekali dengan penampilan Salsa. Dia tidak peduli dengan hijab yang kotor atau gamis yang lepek. Dia melihatnya seolah dia sudah menduga kedatangan Salsa dalam kondisi persis seperti ini. Salsa mulai berjalan. Setiap langkah terasa berat. Seolah dia berjalan di dalam air. Kakinya gemetar. Ini nyata. Pria ini nyata. Nama itu nyata. Dia berhenti tepat di depan pria itu. Dia harus mendongak untuk menatap wajahnya. Saya Salsa, bisiknya. Suaranya serak dan pecah. Pria itu tersenyum tipis. Itu bukan senyum kasihan. Itu adalah senyum penuh hormat. Hormat yang tulus. Sesuatu yang sudah lama tidak Salsa terima, bahkan dari mertuanya sendiri. Pria itu membungkukkan badannya sedikit. Sebuah gerakan yang sopan dan formal. Lalu, dalam bahasa Indonesia yang fasih dan jelas, meskipun dengan aksen asing yang kental,
Dia mengucapkan 7 kata. 7 kata yang memecahkan realitas Salsa dan membangunnya kembali dari awal. Selamat datang, Nyonya. Ini semua warisan Anda yang sesungguhnya. Salsa terdiam. Syok. Dia pasti salah dengar. Telinganya berdengung karena tekanan kabin. Dia pasti berhalusinasi karena kurang tidur dan kelaparan. Apa? Tanyanya. Suaranya nyaris tak terdengar. Apa maksud Anda? Warisan? Warisan saya? Warisan saya rumah tua di desa. Pria itu menggeleng pelan. Itu bukan warisan, Nyonya. Itu adalah ruang tunggu. Sebuah tes yang dirancang oleh suami Anda untuk memastikan Anda aman dan jauh dari Indonesia sebelum kami bisa menjemput Anda. Kami? Salsa mengulangi kata dari pesan teks itu. Benar. Saya Mr. Harrison. Saya adalah pengacara utama almarhum suami Anda di London. Katanya dengan tenang. Dan apa yang Ibu Lilis dan Sylvie dapatkan, itu bukanlah warisan. Itu adalah sisa-sisanya. Pikiran Salsa berputar. Ruang tunggu, tes, sisa-sisa, tawa Ibu Lilis, kemenangan mereka, itu semua palsu. Saya tidak mengerti. Kata Salsa memegangi kepalanya yang pusing. Udara dingin di aula kedatangan tiba-tiba membuatnya menggigil hebat. Mr. Harrison melihatnya goyah. Nyonya kedinginan. Penjelasan ini terlalu panjang untuk dibicarakan di bandara. Mobil sudah menunggu. Mari. Dia tidak menunggu jawaban Salsa. Dia berbalik dan mulai berjalan dengan langkah panjang. Dia bergerak dengan gaya kanan seseorang yang terbiasa memimpin. Salsa, tanpa pikir panjang, mengikutinya seperti anak itik mengikuti induknya. Dia adalah satu-satunya hal yang masuk akal di dunia yang gila ini. Mr. Harrison tidak membawanya ke area taksi biasa. Dia membawanya melewati pintu khusus menuju tempat parkir pribadi. Di sana, di bawah langit London yang kelabu, sebuah mobil sedan hitam berhenti. Mobil itu sangat besar, sangat hitam, dan sangat berkilau. Itu adalah sebuah Rolls-Royce. Seorang pria berseragam membungkuk dan membukakan pintu belakang. Salsa berhenti. Ini terlalu berlebihan. 24 jam yang lalu, dia diusir dari rumahnya. Dia naik bus ekonomi yang kotor. Dia berjalan kaki 3 kilometer di jalan berlumpur. Dan sekarang, dia dijemput oleh seorang pengacara Inggris dengan mobil Rolls-Royce. Silakan Nyonya Salsa, kata Mr. Harrison dengan lembut melihat keraguannya. Ini semua milik Anda. Milikku? Dengan kaki gemetar, Salsa masuk ke dalam mobil. Interiornya dilapisi kulit krem yang lembut dan kayu yang hangat. Karpetnya lebih tebal dari selimut terbaik yang pernah dia miliki. Rasanya seperti masuk ke dalam kepompong yang aman dan mewah. Pintu ditutup dengan bunyi tut yang pelan dan solid, meredam semua kebisingan bandara. Tiba-tiba, di dalam sangat sunyi. Mr. Harrison duduk di kursi yang menghadapnya. Mobil itu mulai melaju tanpa suara. Salsa menatap keluar jendela. Gedung-gedung asing, mobil-mobil yang melaju di sisi jalan yang salah. Tulisan-tulisan yang tidak dia mengerti. Dia benar-benar ada di London. Dia menoleh ke Mr. Harrison yang menatapnya dengan sabar. Tolong, bisik Salsa. Tolong beritahu saya apa yang terjadi. Saya pikir suami saya membenci saya. Saya pikir dia membuang saya. Mr. Harrison menghela napas panjang. Wajahnya melembut dengan simpati. Sebaliknya Nyonya Salsa, Tuan Rido sangat mencintai Anda.
Dia menghabiskan tahun terakhir hidupnya bukan untuk melawan penyakitnya, tapi untuk merencanakan ini, untuk melindungi Anda. Melindungi saya dari apa? Dari keluarganya sendiri, kata Mr. Harrison. Dan dari kebenaran tentang siapa dia sebenarnya. Kebenaran? Suami Anda, kata Mr. Harrison nadanya datar, bukanlah sekedar pengusaha biasa dari Indonesia. Tuan Rido, selama 10 tahun terakhir, diam-diam membangun sebuah kerajaan bisnis global. Dan pusat dari kerajaan itu ada di sini, di London. Salsa menatapnya, mulutnya sedikit terbuka. Kerajaan bisnis global? Surat wasiat di Jakarta itu hanya sandiwara, lanjut Mr. Harrison. Sebuah pengalihan isu. Warisan yang sesungguhnya, perusahaan induk, properti di seluruh Eropa, rekening bank di Swiss, semuanya ada di sini. Dan dia menyerahkan 100% kepemilikannya kepada Anda. Mobil mewah itu melaju di jalan tol, menuju jantung kota London yang berkilauan di tengah hujan. Salsa bersandar di kursi kulit yang lembut. Dia tidak menangis. Dia terlalu syok untuk menangis. Dia hanya merasakan satu hal. Suaminya, Rido, tidak mengkhianatinya. Dia telah merencanakan balas dendam termanis dan paling rumit dalam sejarah. Dan dia baru saja menyerahkan kunci kerajaan itu kepada satu-satunya orang yang dia percaya. Dirinya. Mobil Rolls-Royce itu melaju dengan keheningan yang nyaris sempurna, membelah lalu lintas kota London yang sibuk. Hujan ringan menciptakan pola-pola abstrak di jendela yang tebal. Salsa duduk di kursi kulit yang empuk, namun tubuhnya kaku. Kata-kata Mr. Harrison masih terngiang-ngiang di kepalanya. Kerajaan bisnis global, warisan yang sesungguhnya, 100% milik Anda. Saya masih tidak mengerti, Mr. Harrison, kata Salsa pelan. Suaranya bergetar. PT Jaya Abadi itu perusahaan besar di Indonesia. Mas Rido bekerja sangat keras untuk itu. Bagaimana mungkin itu sisa-sisa? Mr. Harrison menatapnya dengan tatapan yang tenang dan penuh perhitungan. Nyonya Salsa, apa yang publik Indonesia tahu tentang Tuan Rido hanyalah puncak dari gunung es. PT Jaya Abadi memang besar, tapi Tuan Rido lebih besar. Pria itu membuka tas kerjanya dan mengeluarkan sebuah tablet tipis. Dia menyalakannya dan menunjukkan sebuah diagram. Selama 10 tahun terakhir, Tuan Rido diam-diam mendiversifikasi asetnya. Setiap keuntungan dari PT Jaya Abadi tidak ia tanamkan kembali di sana. Keuntungan itu ia alirkan keluar secara legal ke sebuah perusahaan induk yang ia dirikan di sini, di London. Perusahaan ini, RS Global Holdings, adalah brankas utamanya. Salsa menatap nama itu, RS Rido dan Salsa. Jantungnya berdesir. Lalu PT Jaya Abadi? Tanya Salsa. Adalah cangkang, jawab Mr. Harrison tegas. 6 bulan terakhir, saat Tuan Rido tahu waktunya tidak banyak, dia mempercepat rencananya. Dia tahu karakter ibu dan adiknya. Dia tahu mereka serakah, materialistis, dan hanya peduli pada status. Mr. Harrison menggeser layar tabletnya, menunjukkan daftar aset. Rumah mewah yang mereka tempati, 3 mobil sport, apartemen mewah untuk Sylvie. Semua itu, Mr. Harrison berhenti sejenak, dibeli dalam 6 bulan terakhir. Tapi dengan uang apa? Bukan dengan uang tunai, kata Mr. Harrison. Tuan Rido membelinya menggunakan utang, pinjaman bank dalam jumlah besar. Dan apa jaminannya? Salsa mulai mengerti. PT Jaya Abadi, bisiknya. Tepat, kata Mr. Harrison.
Tuan Rido dengan sangat cerdik menggembungkan nilai aset perusahaan di atas kertas, menggunakannya untuk mengambil pinjaman besar-besaran, lalu menggunakan uang pinjaman itu untuk membeli semua kemewahan yang ia tahu akan membuat Ibu Lilis dan Sylvie terbutakan. Sementara itu, aset bersih yang nyata, uang tunai, properti di luar negeri, saham-saham berharga, sudah lama diamankan di bawah RS Global Holdings, milik Anda. Salsa ternganga. Ini adalah sebuah rencana yang brilian dan kejam. Jadi surat wasiat itu adalah sebuah jebakan yang sempurna, kata Mr. Harrison. Tuan Rido mewariskan perusahaan itu kepada ibunya. Dengan menerima warisan itu, Ibu Lili secara hukum juga menerima semua utang yang melekat padanya. Utang yang nilainya jauh melebihi nilai aset perusahaan yang tersisa. Utang yang Tuan Rido atur agar jatuh tempo tepat 30 hari setelah surat wasiat dibacakan. Salsa menghitung dalam hati. 7 hari sudah berlalu. Itu artinya mereka hanya punya waktu sekitar 3 minggu lagi, kata Mr. Harrison seolah membaca pikiran Salsa. Bank akan datang menagih, dan ketika mereka tidak bisa membayar, bank akan mengambil segalanya. Perusahaan, rumah, mobil, apartemen, semuanya. Salsa bersandar. Dia teringat tawa mereka. Tawa Ibu Lilis dan Sylvie yang terbahak-bahak. Mereka menertawakan warisan rumah tua Salsa. Sementara pada kenyataannya, mereka baru saja dengan gembira menandatangani surat kebangkrutan mereka sendiri. Rido tidak hanya mengalahkan mereka. Dia menggunakan keserakahan mereka sendiri sebagai senjata untuk menghancurkan diri mereka sendiri. Tapi kenapa saya harus mengalami semua itu? Tanya Salsa, air matanya mulai menggenang. Kenapa saya harus diusir? Kenapa saya harus menderita di bus, di desa itu? Kenapa dia tidak memberitahuku? Wajah Mr. Harrison melembut. Nyonya, Tuan Rido sangat mencintai Anda. Justru karena itulah dia melakukannya. Dia harus membuat drama yang meyakinkan. Meyakinkan siapa? Mereka, Ibu Lilis dan Sylvie. Jelas Mr. Harrison. Coba bayangkan, jika Tuan Rido mewariskan sedikit saja uang tunai pada Anda, apa yang akan mereka lakukan? Mereka akan mengejar Anda. Mereka akan menuntut Anda. Mereka akan menuduh Anda memengaruhi Tuan Rido. Mereka akan membuat hidup Anda seperti di neraka untuk merebut bagian Anda. Lebih buruk lagi, lanjutnya. Jika mereka tahu Anda mewarisi segalanya, mereka mungkin akan melakukan hal yang lebih nekat. Tuan Rido tidak mau mengambil risiko itu. Jadi, dia membuat skenario di mana Anda terlihat tidak berharga. Sehingga mereka tidak menganggapku sebagai ancaman, kata Salsa akhirnya paham. Tepat. Dia membuat Anda terlihat sangat hina, sangat kalah, sehingga mereka sendiri yang mengusir Anda. Mereka membuang Anda. Dalam pikiran mereka, Anda sudah selesai. Anda adalah masalah yang sudah hilang. Mereka tidak akan pernah mencari Anda. Mereka akan terlalu sibuk menikmati kemenangan mereka, sampai semuanya terlambat. Rumah di desa itu, lanjut Mr. Harrison, adalah pos aman, tempat singgah. Dia tahu Anda akan diusir malam itu juga. Dia tahu Anda tidak punya tempat lain. Dia mengatur rumah itu. Listriknya, brangasnya, itu adalah satu-satunya tempat yang tidak akan pernah didatangi Ibu Lilis. Dan tiket itu adalah kunci Anda untuk keluar, sebelum neraka yang sesungguhnya pecah di Indonesia.
Salsa teringat aroma tembakau pipa di ruang kerja itu. Itu bukan kenangan. Dia ada di sana, bisik Salsa. Selama ini dia bolak-balik ke rumah itu. Saat dia bilang dia pergi untuk terapi, dia pergi ke sana. Dia merencanakan ini. Dia bekerja tanpa lelah. Nyonya, dia berpacu dengan waktu, kata Mr. Harrison. Penyakitnya memberinya alasan yang sempurna untuk menarik diri. Semua orang mengira dia sedang depresi dan bersiap untuk mati. Padahal, dia sedang bekerja lebih keras dari siapapun. Memastikan benteng Anda siap. Mobil itu melambat. Mereka memasuki sebuah area perumahan yang sangat mewah di tepi Sungai Thames. Mobil itu berhenti di depan sebuah gedung apartemen modern yang seluruhnya terbuat dari kaca. Kita sampai, kata Mr. Harrison. Mereka masuk ke lobi pribadi, naik lift pribadi yang bergerak cepat dan tanpa suara. Pintu lift terbuka langsung ke sebuah ruangan. Salsa melangkah keluar dan napasnya terhenti. Itu adalah sebuah penthouse. Dindingnya dari kaca, dari lantai ke langit-langit, menyajikan pemandangan 180 derajat. Di kejauhan, dia bisa melihat jembatan London, persis seperti di lukisan. Perabotannya minimalis, modern, dan sangat mahal. Semuanya serba putih dan kelabu. Ini rumah baru Anda, Nyonya Salsa, kata Mr. Harrison. Tuan Rido membelinya 6 bulan lalu atas nama Anda. Salsa berjalan limbung ke arah jendela kaca. Dia bisa melihat seluruh kota di bawah kakinya. 7 hari yang lalu, dia menangis di terminal bus. Sekarang dia berdiri di puncak dunia. Perasaan itu terlalu besar, terlalu berat. Saya tidak tahu harus berbuat apa, bisik Salsa. Ini terlalu banyak. Kerajaan bisnis, CEO, saya tidak tahu apa-apa tentang itu. Saya hanya istrinya. Tuan Rido tahu itu, kata Mr. Harrison dengan lembut. Dia tahu Anda akan bingung. Dia tahu Anda akan takut. Dan dia tahu Anda akan memiliki banyak pertanyaan yang hanya bisa dia jawab. Salsa menoleh. Apa maksud Anda? Mr. Harrison berjalan ke sebuah meja kerja elegan di sudut ruangan. Di atasnya, sebuah laptop tipis sudah terbuka. Layarnya gelap. Tuan Rido adalah pria yang sangat teliti, kata Mr. Harrison. Dia tidak akan meninggalkan Anda tanpa panduan. Dia meninggalkan satu pesan terakhir untuk Anda. Mr. Harrison menyentuh trackpad laptop itu. Layarnya menyala. Sebuah video sudah siap di tengah layar. Foto thumbnail video itu adalah wajah suaminya. Saya akan memberi Anda waktu pribadi, Nyonya, kata Mr. Harrison, berjalan menuju pintu lift. Di kamar tidur utama, ada pakaian bersih dan semua yang Anda butuhkan. Tuan Rido sudah menyiapkannya. Pintu lift tertutup, meninggalkan Salsa sendirian di apartemen yang sunyi dan mewah itu. Dia menatap layar laptop. Foto Rido seolah balas menatapnya. Dengan tangan gemetar, dia berjalan mendekat dan menekan tombol play. Video dimulai. Layar berkedip sejenak. Lalu wajah Rido memenuhi layar. Salsa terkesiap. Pria di video ini adalah suaminya. Tapi sekaligus bukan. Dia sangat kurus. Pipi yang dulu sering Salsa cubit kini tirus. Matanya cekung. Namun di dalamnya ada api yang menyala terang. Dia duduk di kursi yang tidak Salsa kenali. Sepertinya di kamar hotel, bukan di rumah. Dia mengenakan kaos sederhana. Di latar belakang, terdengar suara sirene samar. Suara kota asing.
Dia pasti merekam ini di salah satu perjalanannya ke London. Rido di layar terbatuk pelan. Lalu dia tersenyum. Senyum lelah yang meremukkan hati Salsa. Sayangku, Salsa. Suara itu, suara serak yang sangat dirindukan. Air mata yang sejak tadi ditahan, kini mengalir deras. Jika kamu menonton ini, lanjut Rido. Itu artinya rencana kita berhasil. Itu artinya kamu berhasil keluar. Kamu selamat dan kamu ada di London. Dia berhenti sejenak, menatap lurus ke kamera seolah dia bisa melihat menembus waktu dan menatap langsung ke mata Salsa di penthouse itu. Dan itu juga artinya aku sudah tidak ada. Maafkan aku sayang, maafkan aku. Salsa mengatupkan mulutnya, menahan isak tangis. Aku tahu kamu pasti marah padaku, kata Rido. Aku tahu kamu pasti hancur. Aku tahu apa yang aku lakukan padamu 7 hari terakhir ini sangat kejam. Tidak ada suami yang boleh membiarkan istrinya dipermalukan seperti itu. Aku melihatmu menangis di pemakaman. Aku tahu hatimu hancur. Maafkan aku, Salsa. Maafkan aku. Dia menunduk sejenak, mengumpulkan kekuatan. Tapi aku harus melakukannya. Kamu harus mengerti. Aku mengenal ibuku. Aku mengenal Sylvie. Aku sudah hidup dengan keserakahan mereka seumur hidupku. Jika aku mati dan meninggalkan semuanya untukmu secara normal, mereka tidak akan membiarkanmu hidup tenang. Mereka akan merampasnya darimu. Mereka akan menghancurkanmu. Mereka tidak akan berhenti sampai kamu tidak punya apa-apa. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi, katanya. Suaranya kini lebih kuat. Aku tidak bisa menyembuhkan penyakitku, Salsa. Aku sudah mencoba. Tapi aku sadar aku tidak bisa melawan takdir itu. Yang bisa aku lakukan adalah mengendalikan cara aku pergi. Aku memutuskan untuk menggunakan sisa waktuku, bukan untuk meratapi kematianku, tapi untuk memastikan kehidupanmu. Salsa kini duduk di kursi. Air matanya mengalir tanpa henti. Ini adalah cinta. Cinta yang paling rumit, paling menyakitkan. Sekaligus paling murni yang pernah ia rasakan. Rencana ini, lanjut Rido, adalah satu-satunya cara. Aku harus membuat mereka membencimu. Aku harus membuat mereka membuangmu. Aku harus membuat mereka percaya bahwa kamu adalah sampah yang tidak berharga. Karena hanya dengan begitu, mereka akan melepaskanmu. Hanya dengan begitu, kamu bisa bebas. Surat wasiat itu adalah racun yang kubuat khusus untuk mereka, dan mereka meminumnya dengan senang hati. Mereka menertawakanmu, padahal mereka sedang menertawakan kehancuran mereka sendiri. Saat ini, mereka sedang berpesta di atas kapal yang sedang tenggelam, dan aku memberikan tiket VIP untuk itu. Ada kilatan tajam di mata Rido. Kilatan kemarahan yang belum pernah Salsa lihat sebelumnya. Mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, Salsa, desisnya. Pamer, status, rumah mewah, mobil cepat. Mereka mendapatkan cangkangnya. Kamu mendapatkan apa yang pantas kamu dapatkan. Kamu mendapatkan masa depan. Kamu mendapatkan segalanya. Dia terbatuk lagi. Kali ini lebih lama. Dia mengambil segelas air. RS Global Holdings, itu milikmu. Semuanya milikmu. Aku tahu ini menakutkan. Kamu mungkin berpikir kamu tidak bisa. Tapi kamu bisa, Salsa. Kamu adalah wanita terkuat yang pernah aku kenal. Kamu menemaniku. Kamu sabar menghadapi ibuku bertahun-tahun. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Mr. Harrison akan membantumu.
lanjutnya. Dia orang terbaik. Percayalah padanya, seperti kamu percaya padaku. Dia akan mengajarimu. Kamu tidak perlu menjalankannya sendirian. Tapi itu milikmu. Itu adalah perisaimu. Itu adalah bentengmu. Tidak akan ada lagi yang bisa mengusirmu. Tidak akan ada lagi yang bisa melemparkan kopermu ke jalan. Kamu aman sekarang. Layar menjadi buram karena air mata Salsa. Hiduplah Salsa, bisik Rido. Hiduplah dengan baik. Jangan biarkan kenangan tentang aku menahanmu. Berdukalah, tapi jangan terlalu lama. Aku ingin kamu bahagia. Beli baju yang kamu suka. Kelilingi dunia. Jatuh cintalah lagi jika kamu mau. Salsa menggeleng kuat. Tidak, bisiknya ke layar. Rido tersenyum, seolah tahu apa yang Salsa pikirkan. Tidak apa-apa, aku hanya ingin kamu hidup. Hiduplah untuk kita berdua. Jadilah kuat sayangku. Jadilah ratu yang seharusnya. Dia mengatap kamera untuk waktu yang lama. Aku harus pergi. Aku lelah. Aku mencintaimu, Salsa. Lebih dari yang kamu tahu. Selalu. Video itu berakhir. Layar menjadi hitam. Salsa menunduk, meletakkan kepalanya di atas meja dan menangis. Dia menangis terseduh-seduh. Dia menangis untuk suaminya yang telah tiada. Dia menangis untuk rasa sakit yang dia alami. Dia menangis untuk cinta luar biasa yang baru saja dia pahami sepenuhnya. Dia menangis untuk kelegaan karena pengkhianatannya ternyata adalah perlindungan terbesar. Dia menangis untuk waktu yang lama, mengeluarkan semua ketakutan, semua kesedihan, semua kebingungan. Ketika air matanya habis, dia mengangkat kepalanya. Dia berjalan ke kamar mandi, membasuh wajahnya. Dia melihat ke cermin. Mata merah, bengkak. Tapi tatapannya berbeda. Rasa takut itu hilang. Kebingungan itu hilang. Dia pergi ke kamar tidur utama. Seperti yang dikatakan Mr. Harrison, di atas tempat tidur besar itu tertata rapi beberapa set pakaian baru. Gamis yang elegan, celana kain, blus, dan beberapa hijab baru yang indah. Semuanya dalam warna-warna yang tenang. Ukurannya pas. Rido bahkan tahu ukurannya. Dia mandi air hangat, membasuh sisa-sisa lumpur desa Sukamaju dan debu terminal. Dia mengenakan pakaian bersih. Hijab baru yang lembut membingkai wajahnya. Dia merasa seperti terlahir kembali. Dia berjalan kembali ke ruang tamu. Dia menatap pemandangan kota London yang kini mulai gemerlapan oleh lampu malam. Dia bukan lagi korban. Dia bukan lagi wanita yang diusir. Dia adalah Salsa, pemilik RS Global Holdings. Lift berbunyi pelan. Pintu terbuka. Mr. Harrison melangkah masuk. Dia melihat Salsa. Dia melihat perubahan di matanya. Dia mengangguk pelan. "Anda sudah siap, Nyonya?" tanyanya. Salsa mengangguk. Wajahnya tenang. "Apa yang harus saya lakukan pertama kali?" Mr. Harrison tersenyum tipis. Sebuah senyum bangga. "Pertama, Anda harus makan dan istirahat. Sebuah jet lag yang panjang baru saja Anda alami. Saya sudah memesan makan malam untuk Anda." Dia kemudian berjalan ke meja dan meletakkan sebuah map kulit yang sangat tebal. "Kita akan meninjau semua aset Anda. Dan lusa, Anda akan memimpin rapat Dewan Direksi pertama Anda sebagai pemilik dan CEO baru.
Selamat datang di kehidupan baru Anda, Nyonya Salsa. 3 minggu berlalu di Indonesia. Bagi Ibu Lilis dan Sylvie, ini adalah 3 minggu terindah dalam hidup mereka. Berita tentang surat wasiat Rido, di mana mereka mendapatkan segalanya dan Salsa tidak mendapatkan apa-apa, menyebar seperti api di kalangan sosialita. Mereka dielu-elukan. Mereka adalah pemenangnya. Ibu Lilis, dari yang tadinya hanya ibu seorang pengusaha, kini menjadi pemilik perusahaan. Sylvie, dari adik yang manja, kini menjadi wanita muda kaya raya dengan apartemen dan rekening bank yang gemuk. Mereka menghabiskan waktu dengan berpesta, berbelanja, dan merenovasi rumah mewah itu agar lebih sesuai dengan selera mereka yang baru. Mereka memecat semua pelayan lama yang mereka anggap terlalu setia pada Salsa, menggantinya dengan yang baru. Setiap hari adalah perayaan. "Aku masih tidak percaya Kak Rido akhirnya sadar," kata Sylvie suatu sore sambil mencoba gaun baru di depan cermin. Dia akhirnya tahu siapa keluarga yang sebenarnya. Wanita kampung itu benar-benar enyah. Ibu Lilis mengangguk sambil menikmati teh sorenya di teras. Tentu saja, darah lebih kental dari air. Salsa itu hanya parasit. Sekarang kita bebas. Untuk merayakan kebebasan dan status baru mereka, Ibu Lilis memutuskan untuk mengadakan pesta terbesar yang pernah ada di rumah itu. Ini bukan hanya pesta. Ini adalah penobatan dirinya sebagai ratu baru di lingkaran sosial mereka. Dia mengundang semua orang, pengusaha, pejabat, dan tentu saja semua wanita sosialita yang dulu sering memandangnya sebelah mata. Malam pesta itu tiba. Rumah itu bermandikan cahaya. Musik jazz mengalun. Catering bintang 5 menyajikan sampanye dan makanan-makanan mahal. Ibu Lilis mengenakan gaun malam berwarna merah marun yang mencolok. Perhiasan berlian baru berkilauan di leher dan pergelangan tangannya. Sylvie, tak mau kalah, mengenakan gaun perak yang gemerlapan. "Selamat Lilis, kamu terlihat luar biasa," puji seorang tamu. "Tentu saja, menjadi pemimpin perusahaan membuatku bercahaya," jawab Ibu Lilis dengan tawa angkuh. Dia mengangkat gelasnya. "Teman-teman," serunya meminta perhatian. Musik berhenti sejenak. "Terima kasih sudah datang. Mari kita bersulang. Bersulang untuk kehidupan baru, untuk masa depan yang cerah, dan untuk menyingkirkan semua sampah di masa lalu." Para tamu bersorak dan bertepuk tangan. Meski beberapa dari mereka saling berbisik tentang betapa kasarnya ucapannya itu. Tepat saat Ibu Lilis hendak meminum sampanyenya, bel pintu berbunyi. Bukan bunyi bel biasa, tapi bunyi yang ditekan berkali-kali, keras dan tidak sabar. Ibu Lilis berdecak kesal. Siapa sih yang tidak sopan itu? Satpam. Satpam berlari tergopoh-gopoh ke gerbang. Beberapa saat kemudian, gerbang itu terbuka paksa. Sekelompok orang masuk. Ada sekitar 10 orang. Mereka tidak mengenakan pakaian pesta. Mereka mengenakan jas hitam yang kaku dan wajah yang sangat serius. Mereka berjalan lurus melewati taman, menuju teras tempat pesta berlangsung. Musik berhenti total. Semua mata tertuju pada mereka. "Siapa kalian?" bentak Ibu Lilis, merasa dipermalukan. "Kalian tidak diundang." Seorang pria di barisan depan, yang paling tua dan berkacamata, melangkah maju. Dia tidak gentar ditatap ratusan tamu. "Selamat malam, nama saya Bima. Saya perwakilan dari konsorsium bank kreditur," katanya dengan suara datar dan keras. "Apakah saya berbicara dengan Ibu Lilis, pemilik baru dan penanggung jawab PT Jaya Abadi?"
Jantung Ibu Lilis berdebar sedikit. Ya, saya pemiliknya. Ada apa ini? Saya sedang mengadakan pesta. Pesta Anda harus berakhir, Ibu, kata Pak Bima. Kami di sini untuk memberitahukan secara resmi bahwa pinjaman besar atas nama PT Jaya Abadi telah jatuh tempo hari ini. Kami telah mengirimkan 3 kali surat peringatan yang tidak pernah Anda balas. Pinjaman? Omong kosong apa ini? Tawa Ibu Lilis gugup. Perusahaan saya sehat. Kami kaya. Pak Bima menggeleng pelan. Perusahaan Anda bangkrut, Ibu. Almarhum Tuan Rido menggunakan seluruh aset perusahaan, termasuk rumah ini, sebagai jaminan atas pinjaman yang sangat besar. Pinjaman itu digunakan untuk membeli, Pak Bima memandang berkeliling. Semua kemewahan ini. Dan utang itu tidak pernah dibayar. Seluruh tamu menahan napas. Beberapa mulai mengeluarkan ponsel mereka. Tidak mungkin. Kak Rido tidak mungkin meninggalkan utang. Dia kaya. Jerit Silvi. Dia dulu kaya. Koreksi Pak Bima. Tapi semua aset bersihnya telah dialihkan. Yang tersisa untuk Anda hanyalah utang. Sesuai surat wasiat yang Anda terima. Dengan menerima aset, Anda juga menerima kewajiban. Dan kewajiban Anda saat ini bernilai 3 kali lipat dari nilai rumah dan perusahaan ini. Wajah Ibu Lilis menjadi pucat pasi. Tidak, ini bohong. Ini pasti akal-akalan Sasa, wanita licik itu. Pak Bima tidak menggubrisnya. Dia memberi isyarat kepada orang-orang di belakangnya. Mereka adalah jurusita. Kami memiliki surat perintah penyitaan dari pengadilan. Kami akan menyita rumah ini, seluruh isinya, dan semua kendaraan yang terdaftar atas nama perusahaan. Malam ini juga. Tidak! Teriak Ibu Lilis. Para jurusita mulai bergerak masuk ke dalam rumah. Mereka mengabaikan para tamu yang terkejut. Mereka mulai menempelkan stiker disita di atas lukisan, di sofa beludru, di televisi layar datar yang besar. Pergi dari rumah saya! Raung Ibu Lilis mencoba mendorong salah satu petugas. Ini bukan lagi rumah Anda, Ibu, kata Pak Bima dengan dingin. Anda punya waktu 30 menit untuk mengemasi barang-barang pribadi Anda. Setelah itu, kami akan mengunci gerbang. 30 menit? Pekik Silvi. Tasku, perhiasanku, mobilku. Silvi berlari ke garasi. Dia menjerit nyeri. Mobil sport barunya sudah dinaikkan ke atas truk derek. Jangan, turunkan, itu mobilku. Seorang petugas lain menghampirinya. Maaf Nona, mobil ini dibeli atas nama perusahaan. Ini milik bank sekarang. Seluruh pesta berubah menjadi kekacauan. Para tamu yang tadinya memuji-muji kini berbisik-bisik dan tertawa di balik tangan mereka. Ini adalah skandal terbesar tahun ini. Mereka melihat Ibu Lilis yang histeris dan Silvi yang menangis meraung-raung. Dalam sekejap, status yang mereka banggakan hancur lebur. Ibu Lilis dan Silvi dalam kepanikan berlari ke kamar mereka. Tapi mereka tidak bisa berpikir jernih. Mereka hanya mengambil tas tangan dan beberapa perhiasan yang sedang mereka pakai. 30 menit berlalu begitu cepat. 2 orang petugas keamanan yang tegap yang dibawa oleh bank memegangi lengan Ibu Lilis dan Silvi. Lepaskan aku, ini rumahku, lepaskan. Mereka diseret, persis seperti mereka menyeret Salsa. Mereka diseret melewati ruang tamu mereka sendiri. Melintasi teras tempat mereka bersulang tadi, dan didorong keluar gerbang. Tidak, tolong jangan lakukan ini. Ibu Lilis jatuh terduduk di aspal di luar gerbang. Gerbang besi yang tinggi itu ditutup dengan suara dentang yang keras dan dikunci.
Ibu Lilis dan Sylvie berdiri di jalanan dalam balutan gaun pesta mereka yang mahal. Di bawah tatapan para tamu mereka yang kini menonton dari balik gerbang. Ponsel-ponsel merekam dari segala arah. Lampu blitz menyala-nyala. Mereka tidak punya apa-apa. Rekening mereka dibekukan. Rumah mereka disita. Mobil mereka diambil. Mereka dipermalukan di depan seluruh dunia mereka. Malam itu, 7 hari setelah Salsa diusir di tengah hujan. Ibu Lilis dan Sylvie kini berdiri di jalan tanpa tujuan, dengan hanya pakaian di badan mereka. Karma telah datang, bukan dengan amarah, tapi dengan ketelitian hukum yang dingin. Persis seperti yang telah direncanakan Rido. 6 bulan kemudian, pemandangan berganti. Jauh dari kemewahan London, di sebuah sudut kota Jakarta yang padat dan panas. Sebuah rumah petak sempit dengan dinding yang catnya mengelupas. Di dalamnya, perabotannya sangat sedikit dan sudah tua. Ibu Lilis dan Sylvie duduk berhadapan di meja makan plastik kecil. Mereka terlihat sangat berbeda. Rambut mereka tidak lagi tertata, pakaian mereka kusam, wajah mereka yang dulu terawat kini kuyu dan penuh garis kelelahan. Gara-gara kamu, desis Ibu Lilis menunjuk Sylvie dengan garpu. Kalau saja kamu tidak boros, kalau saja kamu memeriksa rekening bank, kita bisa menjual sesuatu sebelum mereka datang. Aku, balas Sylvie tak kalah sengit. Ini semua salah ibu. Ibu yang serakah. Ibu yang menandatangani surat wasiat itu tanpa membacanya dengan teliti. Ibu yang terlalu sibuk pamer sampai tidak mengecek surat peringatan dari bank. Ini semua salah ibu. Berani kamu bicara begitu padaku. Anak tidak tahu diuntung. Aku tidak tahu diuntung. Ibu yang menghancurkan hidup kita. Sekarang lihat, kita makan nasi dengan garam. Teman-temanku tidak ada yang mau mengangkat teleponku. Kita jadi bahan tertawaan se-Indonesia. Mereka terus bertengkar, saling menyalahkan, saling membenci. Hubungan ibu dan anak yang dulu didasari oleh keserakahan dan status bersama, kini hancur berkeping-keping begitu fondasinya hilang. Mereka terjebak dalam kemiskinan yang mereka ciptakan sendiri. Dibenci oleh semua orang yang dulu menjilat mereka. Itu adalah neraka pribadi mereka. Pemandangan berganti lagi. Ribuan mil jauhnya, di London. Di lantai tertinggi sebuah gedung pencakar langit yang berkilauan, sebuah ruang rapat dewan direksi yang sangat modern. Di luar jendela kaca, pemandangan kota London terhampar megah di bawah langit biru yang cerah. Di ujung meja rapat yang terbuat dari kayu mahoni gelap, duduk seorang wanita. Dia adalah Salsa. Transformasinya sangat luar biasa. Dia tidak lagi terlihat seperti wanita yang ketakutan dan bingung. Dia mengenakan setelan bisnis berwarna biru tua yang dirancang khusus untuknya. Pas dan berwibawa. Hijab sutra berwarna krem membingkai wajahnya yang tenang dan penuh percaya diri. Tatapannya tajam, fokus, dan cerdas. Dia sedang memimpin rapat. Di sekelilingnya duduk belasan eksekutif senior, pria dan wanita parubaya dari berbagai negara. Oleh karena itu, kata Salsa, suaranya jelas dan tegas dalam bahasa Inggris yang fasih. Investasi kita di sektor energi terbarukan di Asia Tenggara tidak akan kita tunda. Proyeksi laba jangka panjangnya sejalan dengan visi filantropi yang telah digariskan oleh almarhum suami saya. Mr. Harrison, tolong pastikan tim hukum menyelesaikan akuisisi lahan di Vietnam minggu depan. Mr. Harrison yang duduk di sebelahnya mengangguk bangga. Baik, Nyonya CEO. Para eksekutif lain mengangguk setuju. Mereka tidak lagi melihat Salsa sebagai istri yang berduka. Mereka melihatnya sebagai pemimpin yang cerdas dan visioner. Dalam 6 bulan,
dengan bimbingan tanpa lelah dari Mr. Harrison dan tekad baja dari dirinya sendiri, Salsa telah mempelajari segalanya. Keuangan, hukum, manajemen. Dia belajar seperti orang gila, didorong oleh keinginan untuk menghormati warisan Rido. Rapat selesai, kata Salsa. Para eksekutif berdiri, membereskan berkas mereka dan meninggalkan ruangan satu persatu, mengangguk hormat pada Salsa. Kini hanya tersisa Salsa dan Mr. Harrison. Luar biasa Nyonya Salsa, kata Mr. Harrison. Senyum tipis tersungging di bibirnya. Tuan Rido akan sangat bangga. Salsa tersenyum. Senyuman tulus pertama yang terasa ringan. Terima kasih Mr. Harrison. Tapi ini semua berkat bimbingan Anda dan rencana Rido. Saat itu, sebuah email masuk di laptopnya. Subjeknya, laporan final Jakarta. Itu adalah email dari tim investigator swasta yang dia sewa untuk memantau situasi di Indonesia. Dia membukanya. Isinya adalah laporan singkat tentang kondisi Ibu Lilis dan Silvi. Foto rumah petak mereka, laporan tentang pertengkaran mereka yang setiap hari didengar tetangga, laporan bahwa mereka mencoba meminjam uang dari kerabat jauh namun ditolak. Mereka kini benar-benar terisolasi dan miskin. Salsa membaca laporan itu tanpa ekspresi. Tidak ada rasa senang, tidak ada rasa kasihan. Yang ada hanya rasa selesai. Bab itu telah ditutup. Mr. Harrison melihatnya membaca. Kabar dari rumah? Salsa mengangguk. Dia menutup laptopnya. Mereka mendapatkan apa yang mereka pilih, katanya pelan. Dia berdiri dan berjalan ke jendela kaca raksasa, menatap cakrawala London yang sibuk. Dia menyentuh sebuah liontin kecil di balik blusnya. Liontin yang dia buat berisi foto pernikahan kecilnya dengan Rido. Dia bukan lagi Salsa yang menangis di terminal bus. Dia bukan lagi korban yang diusir. Dia telah mengambil alih takdirnya. Dia telah memenuhi pesan terakhir Rido. Dia kuat. Dia menatap kota di bawahnya. Bukan sebagai pengungsi, tapi sebagai pemiliknya. Dia menghirup napas dalam-dalam, merasakan kedamaian yang akhirnya dia dapatkan. Keadilan telah ditegakkan, bukan oleh amarah, tapi oleh kecerdasan. Dan kini, hidupnya yang baru telah benar-benar dimulai.